Selamat pagi Pak Halim. Selamat pagi Pak Bupati. Pertama-tama terima kasih sekali ini kita sudah diperkenankan, diizinkan untuk sowan teng dalam Singosaren. Nah ini kami ingin ada sedikit interview Pak, ini terkait dengan majalah Selarong, majalah perdana yang akan kita terbitkan di awal April besok. Ini terkait dengan hal tersebut, kita butuh ada beberapa masukan nanti untuk ya istilah harapan-harapan ke depan untuk khususnya majalah Selarong ya Mas Teddy ya, seperti itu. Nah nanti langsung ke pertanyaan Mas Teddy mungkin. Kita akan lebih banyak mengulik mengenai gagasan Pak Abdul Halim Muslim terkait bagi Bupati Bantul terkait dengan strategi kebudayaan Kabupaten Bantul ke depan bagaimana, apalagi terkait dengan Bantul sebagai pintu gerbang budaya Yogyakarta, kalau nggak salah itu konsep dasarnya ya. Barangkali mungkin diawali dari situ dulu pertanyaannya, mungkin Pak Bupati bisa menyampaikan awalannya yang mungkin Bantul ini kan menjadi pintu gerbang kebudayaan DIY. Nah, masyarakat Bantul harus siap dengan predikat baru ini. Ini anugerah sekaligus beban bagi masyarakat Bantul agar bisa nguri-uri dan ngurip-urip kebudayaan adiluhung kita dari berbagai aspeknya. Nah, tentu saja kebudayaan itu sesuatu yang tidak statis, dia dinamis. Nah, namun dinamika kebudayaan itu janganlah sampai meninggalkan akar-akar budaya kita, sehingga harus ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari kita semuanya untuk melestarikan dan bahkan mengembangkan kebudayaan kita. Kebudayaan kita sendiri kan juga berkembang. Nah, kenapa kebudayaan ini penting? Karena kebudayaan itu identitas sebuah bangsa. Budaya kita sama budaya orang Arab tentu berbeda. Orang Arab sama Cina berbeda. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kebudayaannya masing-masing. Nah, jika kebudayaan kita itu hilang, artinya kita sama orang Arab sama saja, budaya kita sama Cina sama saja. Nah, berarti eksistensi kita sebagai bangsa itu hilang, ciri khasnya hilang. Ya, ciri khasnya hilang. Nah, dan budaya ini kan menyangkut rasa, cipta, karsa, karya, dan itu sangat luas budaya ini. Termasuk budaya yang paling tampak adalah bahasa. Betapa banyak hari ini generasi muda kita ini tidak terampil berbahasa Jawa. Betul itu. Dan ingat, bahasa daerah itu bisa punah. Bisa punah ya? Bisa punah. Di beberapa pedalaman di daerah Kalimantan, Sumatera sudah ada yang punah itu banyak. Jadi diusut tulisan nggak ada, kemudian orang-orang yang masih yang dikira itu bisa berbahasa daerah tersebut ternyata nggak bisa, atau yang banyak sudah pada meninggal. Sesepuh sudah ada tilar ya. Iya, ini. Maka ini kebudayaan ya. Di mana kebudayaan ini menjadi identitas kita sekaligus harga diri kita. Ya. Terus ini Pak, mungkin dari saya ada ini di Bantul itu kan kota, bisa dikatakan kota seniman, kota budaya. Paling banyak berasal dari Bantul. Sepertinya seperti itu ya. Setiap kita ada event-event ini cah Bantul lah. Hal tersebut kan menunjukkan bahwa di Bantul itu kan banyak pelaku seni, banyak seniman. Nah, untuk mengakomodir konco-konco pelaku seni Pak, ke depannya terkait untuk pengembangan strategi budaya juga gitu. Seperti apa? Ada mungkin ada rencana-rencana untuk khusus untuk pelaku seni mungkin gitu. Karena kemarin ada beberapa temen yang ke DPR ya, membawa aspirasi bla 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 seperti itu Pak. Mungkin ada langkah ke depan. Jadi pelaku seni atau seniman dan budayawan di Bantul memang besar jumlahnya, dan itu menunjukkan Bantul
layak atau pantas ditetapkan sebagai gerbang kebudayaannya DIY. Nah, bagaimana seniman budayawan ini bisa berkiprah secara optimal? Tentu harus ada program yang melibatkan mereka agar kiprahnya itu lebih optimal dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada pengembangan budaya kita. Nah, jadi kekuatan program di Dinas Kebudayaan khususnya ini menjadi kunci suksesnya kiprah seniman budayawan di Kabupaten Bandung. Namun ada baiknya pula bahwa seniman budayawan itu terus memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana cara mengembangkan kesenian tradisional, mengembangkan adat istiadat dan kebudayaan kita. Karena pemerintah itu bukan lembaga yang apa-apa tahu, apa-apa serba bisa, itu tidak. Oleh karena itu partisipasi masyarakat itu tetap diperlukan, ya, baik ide, gagasan, ya, masukan-masukan itu. Ingat bahwa pemerintah sekali lagi bukan lembaga yang serba tahu, serba bisa, itu tidak. Pemerintah mesti bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder inti, stakeholder kunci di bidang kebudayaan ini. Kalau kemudian dikaitkan dengan strategi kebudayaan yang Pak Bupati sampaikan tadi, kira-kira memang hal-hal apa saja yang menjadi apa ya istilahnya pokok program katakan, atau apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah di Dinas Kebudayaan khususnya, kemudian juga teman-teman secara personal mungkin juga melakukan, apakah bahasa atau apa mungkin yang bisa Ya, semua kebudayaan ini menyangkut banyak hal. Intinya bagaimana pemerintah membuat program-program yang melibatkan mereka. Pementasan-pementasan, lomba-lomba, ini yang paham, yang tahu ini kan seniman budayawan. Nah, Dinas Kebudayaan itu kan hanyalah administrator program, dia yang mengumpulkan ide gagasan itu lalu dilaksanakan. Nah, dalam banyak hal bisa diperankan, karena seniman-seniman ini kan memiliki talenta yang berbeda-beda, ada yang wayang, ada mocopat, ada karawitan, ada seni rupa, seni suara, teater, film mas, ketoprak, jatilan. Nah, ini semakin banyak program-program yang melibatkan mereka itu semakin bagus dan semakin sukses. Kalau dalam konsep kebendaan atau mungkin tempat-tempat cagar budaya yang mungkin bisa menjadi ikon, maksud saya mungkin sudah ada bayangan ini tempat ini bisa dijadikan ikon Bantul ke depan misalnya. Ya, Bantul ini adalah kota yang atau kabupaten yang kaya dengan cagar budaya. Karena memang Bantul ini sebagai pusat kerajaan Mataram di masa lalu, Sultan Agung di Pleret di sana, dan itu berkembang sampai ke daerah ke selatan, sampai berkembang ke daerah barat. Sehingga kerajaan Mataram Ngayogyakarta ini meninggalkan situs-situs bersejarah yang banyak sekali, di mana generasi muda harus tahu itu supaya ora kelangan obor. Nah, generasi muda mesti tahu sangkan parane iki saka ngendi, gitu ya. Supaya mereka ini bisa memahami dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri saja tangling, nggak tahu bagaimana akan mengembangkan kebudayaan. Kita itu dari mana? Budaya kita itu siapa yang mewarisi? Sesakti apa Sultan Agung itu? Dan para leluhur kita yang winasis itu. Oke. Ini Pak, berarti dari saya ini besok kan ini edisi pertama ini yang Selarong itu akan diterbitkan dengan mengangkat tema desa sebagai penguat budaya kemarin dari teman-teman redaksi itu. Seharusnya bagaimana Pak desa itu agar bisa menjadi penyangga budaya dari Bapak pandangan? Sebelum desa mengembangkan kebudayaan di level desa,
desa mesti ngerti tata nilai budaya, peraturan daerah 14 tata nilai itu ya. ya 14 tata nilai itu peraturan daerah DIY ya, tentang tata nilai. Karena tata nilai kebudayaan itu harus disosialisasikan, diinternalisasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk tata nilai religius spiritual. Di situ disampaikan bahwa tata nilai religius spiritual kita itu percaya dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi ateisme itu tidak cocok dengan kebudayaan Masyarakat kita ya. masyarakat kita. Para leluhur kita sudah mewariskan budaya religius spiritual, yaitu yang menyangkut tentang keyakinan, dan 13 tata nilai yang lain. Iya. Jadi desa-desa itu mengacu saja ke 14 tata nilai. Jadi sudah ada guidance yang sangat jelas gitu. Supaya kebudayaan itu tidak dimaknai sekedar kesenian. Iya. Ada 14, ada tata nilai arsitektural, ada tata nilai ekonomi, ada tata nilai apalagi ya, sastra ya. bahasa dan Tangible sastra. ini Iya. terlihat. Ada tata nilai cagar budaya. Itu supaya desa itu dalam memahami kebudayaan itu utuh dulu gitu loh. Lah, mau mengembangkan desa budaya tapi pikirannya di sini hanya jadilan. Ya, terkotak sendiri. Jangankan sampai tata nilai religius spiritual, tata nilai bahasa dan sastra saja tidak masuk. Tidak masuk. Ning kene ming jadilan ketoprak wayang. Pentas-pentas gitu ya. Hanya pentas-pentas. Ini kan terlalu sempit. Iya. Nah, Adalah dan nilai-nilai di setiap pertunjukan itu yang Iya. harusnya menyertai kehidupan karena warga. dalam kebudayaan ada rasa, Iya, ada rasa. karsa, ada cipta, ada karya. Ya, itu. Jadi pertama sebelum mengembangkan fahami dulu kebudayaan itu kewan opo, pakanan opo. Ya. Maka harus dipelajari dulu itu supaya tidak salah. Biar paham Dia hakikatnya. ditetapkan sebagai desa budaya, lalu hanya sibuk ngurusi pentas. Repot juga ini. Nah, repot ini. Cirinya Wah, jadi nggak ini- hilang ya. Jadi hilang. Nah, ini nanti musibah ini. Iya, musibah. Musibah kebudayaan lebih bahaya ya, Pak. Oh, Karena bahaya. yang terjadi di desa budaya itu kita udah seolah-olah di frame, ada framing dari dinas itu kita hanya ngurusi ini loh. Karena dari fasilitasi 5 Fasilitasi fasilitasi yang biasa dari dinas itu Iya. udah ke kesenian semua. Oh, Jadi, kesenian. Tapi saya sepakat dengan itu tadi ya, kebanyakan desa budaya itu kok pentas-pentas Pak, tapi Betul. galian-galian hakikatnya kok Coba misalnya kurang. tentang bahasa dan sastra, kita objektif saja. Iya. Betapa banyak anak muda hari ini, generasi muda kita, nggak ngerti bahasa Jawa. Iya. Jadi Kira-kira maka termasuk terobosannya kira-kira terobosannya adalah harus ada diklat-diklat bahasa Jawa. siap. Misalnya latihan MC, Ya. Pranoto Corong ya. Panoto Coro. karena nyun sewu Pak, kemarin itu sebelum pilihan itu kan banyak seniman itu, saya melihat sendiri banyak seniman itu yang sepertinya menggantungkan Pak Halim dan Pak Joko ini agar Kebudayaannya lebih kebudayaan lebih progresif. tersentuh, lebih Ya, khawatirnya kan karena euforia melupakan apa yang jenengan sampaikan bahwa Iya. hakikat kebudayaan bukan secara Terus, fisik saja gitu. Bagaimana tentang tata nilai arsitektural kita, ya, bangunan-bangunan Sanepo kita. sanepo apa itu ya berarti. Jadi kita kurang setia terhadap tata nilai bangunan ya arsitektural kita, sehingga ke depan ini harus kita hidupkan kembali arsitektur Jawa yang memuat filosofi yang sangat adiluhung itu. Ya Mas, ada lagi. Oh, ini Ya. Ada banyak masih ini. ada ini isu-isu yang kemarin itu sempat dihembuskan oleh teman-teman ya, beberapa teman-teman dari kalangan seniman itu terkait dengan kita kan nggak punya gedung kesenian Kesenian. sebelum Kulon Progo itu udah megah Pak. Wah, luar biasa, Sleman, gunung gitu loh. Kita itu kelihatannya Bantul itu kota sing Banyak senimannya tapi tak punya gedungnya. punya sarana seperti itu. Kedepannya
di pemerintahan Pak Halim ini Ya, gimana Pak untuk kita sudah merencanakan Sasono Budaya, Sasono Budaya. ya, yang insya Allah sangat megah itu nanti. di mana Pak tempatnya Pak? Nah, soal tempat ini masih apa ya, banyak opsi gitu. Oh, Masih banyak opsi, bisa di Pajangan, bisa di Sewon gitu. Tapi saya pastikan gedung itu nanti akan megah gitu ya. Dan representatif untuk pengembangan kebudayaan dan seni di Bantul. Ya. untuk tempatnya mungkin ada bocoran atau masih Ya, kalau tidak Masih Pajangan, dianalisa. tetap didesek? kalau tidak Pajangan, Sewon, Bantul, Jetis. Wah banyak Pak. 17 ya. Dari 17 tempat. Iya. Nah, harapannya dari adanya gedung kesenian Sasono Budaya tadi, Apakah taman budaya? Taman Taman budaya ya. Taman budaya. Itu nanti akan dipakai atau digunakan oleh teman-teman seniman budayawan untuk pentas atau mungkin juga dari seluruh khalayak bisa. Ya bisa untuk diklat-diklat budaya, untuk pentas-pentas, pertunjukan, pameran ya. Semua seni itu bisa masuk di situ Ya. gitu. Kemudian untuk convention apa? Concert hall. Ya, untuk pertemuan-pertemuan, event budaya. Dan kita rancang tingkatnya levelnya udah internasional. Mantap nih. Amin amin karena kita terus terang Ya. iri ya Mas. Teman-teman seniman Dengan membutuhkan konten itu. lain. Iya, iya. Yang Insya Allah lah, representatif. tunggu, nggak akan lama kita Iya. punya taman budaya. Amin amin. Kalau ini Pak, mungkin pertanyaan yang lebih ringan saja. Kalau dalam hal seni, panjenengan sebenarnya lebih hobinya apa ini? Karena kemarin Kayaknya sempat mato ya. Kalau di YouTube SMM itu genjreng-genjreng banget. Pengen jane genjrengan. Iya, itu korban saya pernah jadi anak kos itu. Oke. Saya pernah jadi anak kos, ya hiburannya anak kos itu ya hanya gitar, karambol gitu. Oke, karena mau senian juga ya, Pak. Seni untuk Seni menyelentik. menyelentik. Sehingga saya ya dikit-dikit tahu lah gitar itu. Ya, itu korban jadi anak kos-kosan Iya. zaman dulu ya seperti itu. Terus lagu no Pak saya jadi favorit itu Pak mungkin nanti Saya lebih ya cenderung Pop bergenre atau- pop ya. Tetapi saya tidak fanatik. Oke. Semua lagu yang saya dengar itu enak ya saya suka gitu. Enggak peduli itu dangdut, jazz, keroncong, semua genre musik lah saya saya bisa menerima. Yang lain sastra pernah membaca karya Ya, sastra? saya suka puisi juga, puisi sastra dan beberapa kali ya disuruh Ya, baca puisi ya. pas kemarin touring ke dusun-dusun. Saya mengikuti tapi jarak jauh, Pak. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang karena di masa pandemi salah satu tantangannya adalah menghidupkan suasana seni dan budaya di tengah pandemi kan tidak boleh kumpul-kumpul nih Pak. Ya. Bagaimana pesan? Ini insya Allah tidak lama lagi akan kita buka. Oke. Peraturan sudah kita rubah, asalnya pertemuan itu maksimal hanya 50 orang. Sekarang kita longgarkan sampai 100 orang. Kemudian hajatan-hajatan semula tidak boleh pakai hiburan, sekarang Contohnya. boleh Oke. pakai hiburan. Tapi hiburannya terbatas untuk grup sampai 7 orang. Misalnya kos-plosan itu sudah boleh. Oke. pastikan Akustikan boleh, elektronan sudah boleh. Jadi sudah mulai kita longgarkan perlahan-lahan. Ya. Insya Allah nanti setelah tanggal 23 ya 23 ini mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi. Amin. Dan mudah-mudahan indikator pandemi Turun, itu ya. turun terus itu. Siap. Kalau ini nanti terjadi, insya Allah pertunjukan-pertunjukan kembali menggeliat dan itu seniman akan tampil kembali. Ya. Dan masyarakat kan juga kemudian menjadi lebih bersemangat dengan hidupnya. Iya, lebih Soalnya, optimis. ya lebih optimis karena sekarang kan waduh ditutup lagi ini, nggak boleh Iya. lagi, repot ini. Ya, golek sandang pangan ya Bingung, rada seret Pak. ya. Iya. ini Pak ada pertanyaan ringan yang selain itu tips ya Pak untuk Pak Halim ini kan kelihatan Sibuk energik. banget, Wah, sibuk banget, full. sana sini ya energik itu ada mungkin ada tips sehat Tip hidup sehat. hidup sehat Untuk menyiasati Jadi gini ya, manusia itu kan terdiri dari dua unsur, raga dan jiwa. Iya.
selama ini manusia sibuk demi kesehatan itu raganya yang Porsir. ya, raganya yang diperhatikan gitu. Minum makanan yang bergizi, olahraga. Tetapi ingat bahwa kita punya jiwa. Ketika jiwa kita itu sakit, maka raga kita itu ikut sakit. Sekalipun rajin berolahraga, minum makanan bergizi, tetapi kalau jiwanya sakit, mudah stres, mudah bersedih, tidak riang gembira, itu sangat berpengaruh pada raga. Lihat saja banyak orang-orang yang sesungguhnya itu secara fisik itu bagus, tetapi sakit-sakitan, ternyata dia stres. Maka salah satu cara kita tetap sehat itu menikmati kehidupan ini secara wajar saja. Nggak usah berpikir yang di luar batas kemampuan kita. Optimis boleh, bercita-cita boleh, tetapi semuanya itu harus terukur gitu ya. Dan satu lagi harus dilalui secara enjoy, secara lost doll. Gitu. Itu akan santai, itu akan membuat kita sehat. Kita memang punya masalah, ya. Pasti semua orang punya ya, masalah. semua orang pasti. Tetapi masalah itu boleh kita pikir, tetapi ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Ketika kita berat menghadapi masalah, ya sudah, pasrahkan yang punya Mengadu ya. yang mengatur masalah, siapa itu? Tuhan. Sehingga kita lost utang pirang-pirang ya ben, yang penting. Ini saya ikut Mas, tutup jeda ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Oke. untuk kenapa Ya. Bupati mau ada Acara lagi. Ini terkait dengan Pak. Saya minta masukan, harapan, gagasan, ide terkait dengan akan diterbitkannya majalah Selarong ya. Sebagai majalah kebudayaan kabupaten. Ya. Seperti apa harapan? Ya, karena ini majalah kebudayaan, maka seluruh aspek kebudayaan itu ya sejauh mungkin bisa dimuat. Ya. Baik dalam satu edisi maupun secara Tahap, ya. bergantian Ya. gitu ulasannya. Artinya ini bukan majalah kesenian, tapi majalah kebudayaan. Ya. Ya kan? Ingat ya, harus diingat-ingat, bukan Ya. majalah kesenian, tapi majalah kebudayaan. Ya. Sehingga di situ harus ada memuat bagaimana kita merawat cagar budaya, bagaimana kita merawat bahasa dan sastra kita, dan prestasi-prestasi bidang kebudayaan yang kita raih dan diraih oleh orang-orang Bantul, orang-orang atau orang manapun yang bisa kita ambil manfaatnya, kita tiru gitu. Lalu yang kedua, bahwa hari ini apa-apa itu harus serba menarik gitu. Maka tampilannya itu harus menarik, kemudian bahasa reportasinya itu juga harus yang cenderung ringan. Ya. Ringan tetapi bahasa Berisi. yang ringan tapi berisi. Siap. Jangan terlalu akademik. Oke. Oh. Bukan jurnal ya. Bukan jurnal ilmiah ini. Nanti orang enggak Yang kalimatnya yang biasa aja, filantropik. Ya itu Bingung gitu. bingung itu. Saya juga bingung lah. Relawanan dulu. Baik, terima Ya. kasih waktunya. Itu ya. Abdul Halim telah Oke. menyediakan waktu. Semoga Ya. segera pandemi berakhir. Amin. Ya.